Petualangan di Asia Tengah berlanjut ke Kazakhstan dan Uzbekistan. Kalau sebelumnya gue udah dibikin kagum dengan lukisan alamnya Kyrgyzstan, sekarang gue penasaran banget bakal ada keseruan apa ya di negara selanjutnya. Gue sebenarnya udah tahu ya, karena gue yang syuting, gue yang edit. Masa gue juga yang penasaran. Udahlah, kita mulai aja perjalanannya. Let's go! Halo, selamat pagi. Hari ini gue rencananya mau pindah ke Kazakhstan. Jadi dari Bishkek tuh ada bus yang langsung ke Almaty. Ini buat berangkatnya dari Westbus Terminal ya di Bishkek. Nanti kalian langsung masuk aja ke pintu yang ini buat beli tiketnya langsung di counter nomor 2. Jadwalnya ada yang jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, sama jam 6 sore. Jadi pastiin sesuaiin sama jadwal kalian. Let's go! Jadi, kalau kalian mau ke Kazakhstan dari Kyrgyzstan jalur darat, kalian pasti bakal berhenti di border ini untuk dicap keluar imigrasinya Kyrgyzstan dan masuk ke imigrasinya Kazakhstan. Habis itu kita tinggal nunggu bus kita datang di sini nge-pick up kita. Sampai di Almaty, gue disambut hujan. Ya, baguslah disambut hujan. Soalnya kalau disambut dengan tepuk tangan yang meriah tuh antara gue bintang tamu apa enggak ketua pelaksana mau sambutan tuh biasanya. Akhirnya setelah perjalanan kurang lebih ya 5-6 jam dari Bishkek ke Almaty, gue sampai juga di hotel. Lebay. Gue dapet kamar nomor 228 ini. Selamat masuk. Wow. Oke. Ini hotel gue selama di Almaty, Kazakhstan. Room tour ya, biar kalian bisa ngeliat kamarnya kayak gimana. Jadi pertama masuk ya seperti biasa ada storage segala macam di situ. Terus langsung ke sofa kalau mau duduk-duduk. Ini layout yang enak banget sebenarnya. Kayak kalau habis explore pulang langsung kayak simulasi doang. Tapi gitulah kebayang. Di sini kasurnya, terus di sini ada minibar. Terus di sini kamar mandinya. Kamar mandinya gede, ada bathtubnya juga. Almaty tuh lagi dingin, jadi kebayang ya pulang explore langsung berendam air hangat. Ini nama hotelnya. Gue pesen tipe kamarnya ini dan tentu saja gue pesennya di Traveloka. Soalnya tiap hari selalu ada promo buat kalian yang mau pesan hotel di luar negeri. Dan jangan lupa pilih tipe kamera yang free cancellation, biar kalau kalian batal nginep, uangnya bisa kembali. Ya. Capek tapi gue lapar. Jadi kita makan dulu ya. Deket sini tuh ada salah satu restoran makanan lokal yang terkenal di Asia Tengah. Jadi kita cobain sekarang aja. Let's go. Let's go. These songs that I sing you tell of places far away, of countries long forgotten, and of nations gone astray. Oke, ini makanan pertama di Almaty. Gua pesan fried lagman. Ya kalau di kita bakmi goreng begitu ya. Terus ini samsa yang nggak pernah salah dan selalu gue pesen tiap makan di resto-resto di Asia Tengah ini. Pilaf dengan daging kuda. Ya. Gue sebenarnya paling penasaran sama ininya, fried lagmannya. Cobain ya. Oh wow, enak. Sumpah enak, smoky gitu. Thank you. Ini susulan namanya shashiyok, sate dari daging lem gitu. Pilaf tuh salah satu makanan yang kayaknya nggak pernah salah deh kalau kalian ke Asia Tengah. Nasi, daging kudanya, sama salad tomat. Ini lebih hambar dari pilaf-pilaf yang pernah gue makan sebelumnya. Ini shashiyok, daging kambing gitu. Ini lembut banget dagingnya. Pakai sausnya makin enak. Samsa ini tuh isinya ada macam-macam, ada yang daging kuda, ada yang lem, ada yang beef, dan ini gue nyobain yang isinya ayam.
Isiannya tuh mirip manti, cuman luarnya kayak pastry gitu. Enak-enak. Dari semua makanan ini, menurut gue yang paling enak mie gorengnya. The best, kalian harus cobain. When will I get back home? Selamat pagi dari Almaty yang kemarin hujan, sekarang udah cerah nih. Nah, karena cerah, kita sarapan dulu deh. Ya, emang gak ada korelasinya ya antara cerah sama sarapan. Tapi udah deh, intinya kita sarapan dulu biar kuat menjalani hari sebagai anak sulung. Nah, ini kalau kemarin Kyrgyzstan itu kayak anak tengah ya, Kazakhstan ini menurut gua si sulung nih. Soalnya kan namanya Kazakhstan ya. Kazakhstan, kakak, si kakak. Enggak, Kazakhstan ini tuh di antara negara Asia Tengah lainnya emang yang paling luas, paling gede begitu. Kasian ya Kazakhstan, karena biasanya yang paling gede tuh yang paling berat juga tuh tanggung jawabnya. Selamat pagi, setelah tadi kita sarapan di hotel, terus gue sempet bengong-bengong dulu nikmatin suasana hotelnya. Sekarang kita mulai explore kota Almaty. Kita lihat beberapa tempat yang cuanet di sini ada apa aja ya. Wah, ini cuacanya lagi dingin-dingin sendu, romantis tapi enak banget dengan langit yang biru dan kota yang sedikit ramai. Tempat pertama yang bakal kita datengin ini ada di kawasan Panfilo Park. Jadi di tengah taman gitu ada satu katedral namanya Ascension Cathedral. Di sebelah situ ini salah satu katedral Ortodok Rusia yang ada di kota ini. Bangunannya cantik banget. Kita lihat ya, apa yang unik dari katedral ini. Ini katedralnya. Wah, kalian tahu nggak katedral ini tuh dibangun pakai kayu tanpa paku sama sekali. Ini tuh diklaim sebagai katedral yang dibangun dari kayu kedua tertinggi di dunia. Tinggi sekali, seperti ekspektasi orang tua terhadap anak sulung ya. Kita coba masuk ya, dalamnya kayak gimana. Goodbye. Thank you, can I go back home again? Nah, di dekat Ascension Cathedral ini ada Almaty Central Mosque. Ini salah satu masjid terbesar di Kazakhstan yang bisa menampung sampai 7.000 jemaah. Ini selain jadi salah satu masjid terbesar, Masjid Kubah Emas ini juga berdiri indah dengan backdrop pegunungan Zayliski Alatau. Itu tuh sebenarnya dari tadi tuh gue salfok banget sama gunungnya, karena kayak seru banget ya kotanya di backdropin gunung gitu. Jadi kayak kota, namun masih kerasa alam-alamnya begitu. Oh ya, itinerary kita hari ini agak santai aja ya, karena mohon diingat perjalanan kita di Kyrgyzstan kemarin tuh agak tadabur alam yang gebiar sekali. Jadi hari ini kita banyak jalan-jalan ngasal aja lah, bengong, liatin burung, pokoknya semena-mena aja lah. Kita makan siang dulu ya. Ini udah jam makan siang, dan karena gue tuh udah lumayan capek makan makanan Asia Tengah, jadi kita cari yang Asia kita deh. Di dekat hotel tuh ada Tom Yum Bar, jadi kita cobain ya. Di dekat sini juga sebenarnya ada Nafat kalau kalian emang masih pengen makan makanan kayak plov, terus lagman gitu-gitu. Tapi di sebelahnya, di sebelah situ ada Tom Yum Bar. Let's go, kita ke sana aja ya. Ini Tom Yumnya udah datang. Gue pesan yang Chinatown. Katanya ini resep original dari chefnya di sini. Isinya ada udang, salmon, jamur, dan perintilan-perintilan lainnya. Yang kalau gue jajarkan, jangan sampai gue jadi chef di sini ya. Jadi kita nikmatin aja. Oh, wah enak. Biasanya kan kalau temen tuh dipasangnya sama mie, kalau di sini sama nasi. Namun gue kan udah kangen banget nasi, jadi wah enak banget. Udangnya pun gede-gede. Yang gue suka dari kuahnya tuh dia nggak seasem itu. Mungkin karena ini udah disesuaikan sama lidah orang lokal juga, yang makanannya nggak terlalu asem, jadinya justru lebih cocok buat gue. Oh, habis makan gue mau ngajakin kalian sunsetan di First President Park. Itu salah satu tempat yang cocok banget kalau kalian mau sunsetan, karena ada di ketinggian gitu, jadi bisa ngelihat sunsetnya dengan lebih paripurna.
Baik, sudah kenyang, kita tutup hari yang tenang ini dengan sunsetan di salah satu taman yang cantik di Almaty. Lokasinya ini agak 30 menit ya naik taksi kalau dari pusat kota, dan agak macet juga ternyata. Tapi lihat deh pemandangan sepanjang jalannya tuh cantik banget. Jadi kayak nggak apa-apa dah gue macet-macetan. Orang view-nya cakep begini ya kan. Dan menurut aku ini bisa jadi solusi ya untuk kemacetan Jakarta. Coba deh pemerintah bangun gunung salju aja di sekitaran Jakarta. Jadi biar kalau macet tuh nggak bete. Macetnya with a view begitu. Ini nama tamannya First President Park karena taman ini tuh emang dinamai sesuai nama presiden pertama Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. Ingat ya, ini nama tamannya First President, bukan First Child. Nggak semua tentang anak pertama kali. Ingat, kalian bukan pusat dunia ya. Tapi salut sih buat anak pertama yang selalu jadi tumpuan ekspektasi keluarga ya. Kadang mereka juga sebenarnya butuh bersandar, tapi yang namanya tiang kalau dia bersandar ya atapnya runtuh. Ini vlog lama-lama kayak narasi konsultasi masalah keluarga ya. Yuk balik lagi yuk ke jalur traveling yuk. Agenda utama kita hari ini, kita bakal ke Simbulak, salah satu tempat ski sebenarnya. Cuman karena ini belum musim salju, tempat di sana tuh masih bisa didatengin karena masih cakep gitu. Namun sebelum itu, mari kita mulai hari ini dengan sarapan kopi dan pastry di salah satu tempat makan yang katanya sih selalu penuh ya karena favorit orang lokal. Oke, ini gue udah di salah satu cafe di Almaty, namanya Vanilla Cafe. Ini salah satu cafe yang mau jam berapapun, hari apapun bakal selalu penuh karena katanya ini favorit orang lokal. Gue di sini numpang sarapan, pesan kopi latte-nya mereka, surprisingly enak, dan beberapa pastry. Oh wow, enak. Ini gue pesan random aja, menu-menunya kayak asal tunjuk ini yang terlihat menarik dan rasanya enak. Silahkan berkunjung. Habis ini kita langsung menuju ke Simbulak. Ini kita udah sampai di starting point kalau kalian mau naik ke Simbulak. Jadi buat naik ke atas ke Simbulaknya itu kita harus naik kabel kar yang itu. Tuh kita nanti bakal ke atas sana. Ini gue datang di weekday tapi lumayan rame, jadi kebayang kalau weekend bakal lebih rame lagi ya. Kita beli tiketnya di sini. Ada tulisan tiket atau kaca. Level 2 ticket for round trip. Oke. Jadi di Simbulak itu ada 3 level. Jadi kalian beli aja, bilang aja beli tiketnya tuh untuk 3 level pulang pergi. Nanti dikasih tiket seharga 6.500 Kazakh tenge. Kita langsung menuju ke sana. Let's go. Of a child that looks like you, whose mischief is awesome. Ini kita udah di level 1. Level 1 tuh kebanyakan kayak restoran, ada tempat makan, kafe gitu-gitu. Cuman kayaknya emang nggak sebanyak yang di level 2 atau 3 ya. Nggak tahu sih, gue juga belum ke atas ya, tapi kita stop di satu level aja. Kita lihat di sini ada apa ya. Ini di level 1 tuh ternyata nggak sebanyak itu ya tempatnya, jadi kita langsung aja naik ke level 2. Nah, buat yang ke level 2, kita akan naik ini. Oh, ini jujur lebih seru daripada naik kabel kar, karena kita bisa merasakan udara yang segar ini. Oh wow, this is so good. Wah, pemandangannya. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya bukan Pulau Jawa. Saya bingung, Anda bingung? Jangan bingung. Pesan apapun di Traveloka. Ini kita udah sampai di level 2, yang ternyata di level 2 juga nggak ada apa-apa, tapi view gunungnya luar biasa. Wah, look at that.
Gue berasa naik gunung tanpa usaha gitu. Dari level 2 kita langsung aja naik ke level 3. Di atas sana itu kelihatan ada salju sih. Semoga kita ke atas sana tuh dapat salju juga. Ini kita udah sampai di level 3, level yang terakhir. Ini raja terakhirnya dan emang menurut gue sih view-nya emang raja terakhir banget ya. Lihat di sana langsung ke gunung salju gitu. Kita lihat ya. So far level 3 ini tuh yang paling dingin deh. Terang saja ya karena emang kita tuh udah di puncak gunung. Ini kalau lagi winter harusnya sampai sini-sini pun salju, tapi ini kayaknya cuma di puncak-puncaknya aja. Habis main-main tadi di sana ngelihat pemandangan gunung salju, kita lapar. Jadi kita langsung ke kafetarianya ya. Kita makan dulu ya. Gue pesen chicken noodle soup. Ini untuk ukuran tempat turis. Harga chicken noodle soup ini 2000 tenge atau sekitar 60 ribuan. Masih oke sih menurut gue ya. Ini considering ini di atas gunung ya. Jadi bawa bahan-bahannya jauh. Relaxing sekali makan chicken noodle soup di atas kedinginan. Gue pesen nugget. Kalau kalian ke Simbulak, pastiin naik sampai ke level 3 ya. Karena menurut gua di antara level 1, 2, sama 3 itu yang terbaik level 3-nya. Selain pemandangannya lebih oke, di sini juga ada kafe ini yang imut sekali. Hari ini kita ikut tur ya untuk explore beberapa tempat cantik di Kazakhstan dalam satu hari. Ini gue booking turnya di Kazakh Guided Tour. Sebenarnya tur ini tuh lebih ke panitia yang nyusun itinerary dan transportasi aja sih. Jadi kayak kita tuh bakal diantar dari satu destinasi ke destinasi lain dan kita dikasih waktu buat explore sendiri. Kalau gue lebih nyaman kayak gitu sih karena jadi lebih bebas buat explore. Ini kita udah sampai di destinasi yang pertama. Ini di Sherin Canyon. Sherin, gue nggak tahu gimana cara bacanya, tapi ini salah satu canyon yang terkenal di Kazakhstan. So, gede ini. Ini kalau di konten orang-orang tuh kayak 1, 2, 3, train. Jadi si kawasan ini tuh luas banget. Jadi pastiin kalian punya waktu yang banyak. Kalau di tur ini tuh gue dikasih waktu 1 jam. Jadi mari kita manfaatkan waktu itu dengan foto. Ini agak licin ya ternyata, kayak terus gini. Canyonnya tuh sepanjang itu, segede itu, dan secantik itu. Gua nggak muluk-muluk, minimal rumah tuh depannya ada canyon kayak gini. Oke, breaking news teman-teman, melaporkan langsung dari Black Canyon. Jadi setelah tadi kita explore Sherin Canyon, kita sekarang ada short stop di Black Canyon. Black Canyon ini canyon tapi black. Kalian mau lihat bentukan canyonnya dari atas gak? Bentar ya, gue terbang dulu. Shit! Ini gue lagi menuju ke destinasi selanjutnya. Jalannya agak bumpy, tapi kita nikmati saja perjalanannya ya. Untuk ke Danau Satu ini kita harus pindah dari minivan ke mobil ini, mobil yang lebih tahan banting kayaknya. Nah ini petualangan baru dimulai karena jalannya mulai bumpy. Untuk menuju ke danaunya yang cantik ini kita masih harus jalan sekitar 350 meter. Dekat aja dengan pemandangan yang indah ini, jadi justru malah makin nikmatin ya jalan di tempat kayak gini.
Tuh pohon-pohonnya tuh kayak di film Twilight gitu ya. Di titik ini gue merasa kayaknya gue Edward Cullen deh, bisa deh. Shit. Dari sini danaunya udah kelihatan warna biru Tosca. Selamat datang di Candy Lakes. When the first tree fell, the mountains broke out into tears, and they washed down the slopes, forming an ocean fear. Oh iya, di tour ini tuh udah termasuk makan siang ya. Makanannya di rumah warga gitu dengan berbagai makanan lokal yang disajikan. Wah, sungguh nih hari-hari di Kazakhstan ini ngasih pengalaman yang menyenangkan banget dah. Bayangin aja di satu kota yang sama, kita tuh bisa ngerasain kehidupan kota yang maju, sekaligus alamnya yang indah tapi gampang diakses gitu loh. Karena nggak jauh juga dari pusat kota. Nah, kalau lu tuh tipe-tipe yang liburannya di kota aja, tapi masih mau nyoba nyicip alamnya dikit-dikit, nah Kazakhstan ini menunggu kamu. Nah, segeralah berkunjung ke sini ya. Wah, tidak terasa ya sudah 10 hari gue di Asia Tengah. Dan di hari ke-10 ini gue akan terbang ke anak bungsu kita, Uzbekistan. Nah, Uzbekistan ini gue anggap sebagai anak bungsu, soalnya ini negara terakhir. Dan di sana aku mau males-males manja aja seperti anak bungsu ya. Wah, ini paguyuban anak bungsu dengar kata manja tuh langsung kayak Voldemort kesebut. Langsung ke trigger gitu. Setelah nyempetin makan siang di resto Korea, gak usah komen kenapa gue ke Uzbekistan tapi makannya di resto Korea. Jadi ya suka-suka gue, orang gue lagi jadi anak bungsu. Setelah makan Korea itu, gue lanjut ke stasiun kereta. Karena tujuan kita tuh bukan di kota Tashkent, melainkan ke Samarkand dan Bukhara. Pokoknya kalian kalau beli tiket yang menuju ke Samarkand atau Bukhara, jangan sampai salah posisi terminalnya. Jangan sampai salah stasiunnya, karena ada dua, ada yang sentral sama yang south. Pertama kita ke Samarkand dulu ya. Nah, ini gue saranin kalian beli tiketnya dari jauh hari biar masih kebagian kereta cepatnya mereka. Beda durasinya tuh lumayan gitu loh. Naik kereta cepat cuma 2 jam, sedangkan naik kereta biasa tuh bisa sampai 4 jam lebih. Di trip ini gue udah nyobain keduanya dan gue prefer naik kereta cepat aja. Ya, meskipun harganya emang lebih mahal tapi lebih hemat waktu begitu ya. Halo, ini gue udah nyampe di hotel. Tadi gue udah check-in. Malam ini gue mau ngasih tahu ke kalian isi kamarnya dulu ya. Besok gue kasih lihat keseluruhan hotel yang amazing ini. Seperti biasa, pas masuk langsung ke toilet. Tadadadang. Ini di sini ada lemari gede buat nyimpen koper segala macam. Masuk ke sini, ini ada meja buat kerja, termasuk ada minibar. Dan ini kamarnya. Gue dapat kamar yang twin. Sebenarnya tuh yang bagus tuh nanti view-nya ke sini, tapi gue nggak mau ngasih tahu dulu. Gue ngasih taunya besok pagi aja. Transisi ke besok pagi. Cak. Ini ceritanya transisi dari semalam ya. Selamat datang di Kos Hafuz Hotel. Ini tempat gue nginep selama di Samarkand. Oh wow. Wah. Gue suka banget sih motif-motif yang di situ. Sangat Uzbekistan. Kalau kalian booking di Traveloka, itu rate-nya udah termasuk sama sarapan. Jadi kalian bisa sarapan di satu lantai di bawah ini. Di rooftopnya ada 3 jacuzzi yang bisa kalian pakai secara gratis. Gue pengen nyemplung tapi gue udah mandi. Jadi kita begini aja lah. Ala-ala mermaid ya. Nggak ada sih mermaid murung gini ya. Coba tebak itu bangunan apa. Nanti kita akan ke sana juga. Tapi tebak dulu, nggak mau tahu. Tebak dulu itu apa. Salah. Yang benar itu adalah cing-cring. Ih, bridging ya. Kita udah sampai di salah satu tempat
yang paling ikonik di Samarkand. Ini namanya Registan Square. Kayaknya kalau kalian ke Samarkand pasti bakal datang ke tempat ini karena ini kayak yang paling ramai gitu. Nah, Registan Square ini tuh dulu jantungnya kota Samarkand. Ini kalian sambil nguji-nguji imajinasi kalian ya. Bayangin di square ini tuh dulu jadi pusat kegiatan masyarakat kayak jadi pasar atau tempat kalau kerajaan ada pengumuman apa gitu. Dulu kan nggak ada broadcast ya. Jadi rakyatnya dikumpulin di sini tuh ambil pengumuman. Square ini dikelilingi oleh 3 madrasah. Madrasah itu kalau dalam bahasa Arab artinya sekolah. Kalau dalam bahasa anak bungsu nyebutnya cekulah. Apa sih? Arsitekturnya sendiri didominasi dengan warna biru yang cantik dengan segala motif di dindingnya. Nah, ngomong-ngomong soal dinding, gue punya persembahan lagu nih buat kalian. 1, 2, 3, cecak di dinding. Diam, sad ending. Aduh. Oh iya, kalau kalian datang ke sininya malam-malam itu seru juga tuh karena ada lampu warna-warninya juga di sini. Hai, you know Indonesia? No, you know Traveloka? Kita makan dulu deh yuk. Ini gue udah di salah satu restoran yang ada rooftopnya gitu, yang view-nya tuh ke Registan Square yang tadi kita explore. Gue pesen fried lakman, national dish-nya mereka. Dan ini enak. Oh wow. Dan kalian kalau kesini harus cobain pesen watermelon sama cherry gitu. Seger banget. Ini gue rasa emang tema karya wisata di Samarkand ini tuh lebih ke arsitektur ya. Ini aja gue udah di salah satu bangunan arsitektur yang ikonik juga, namanya Masjid Bibi Kanum. Ini dulu pernah jadi masjid terbesar dalam sejarah Islam dengan kapasitas 10.000 jemaah. Nah, tapi kalian tahu nggak, masjid ini tuh sebenarnya nggak pernah selesai dibangun loh. Karena ambisi membangun masjid terbesar pada saat itu tuh nggak bisa didukung dengan strukturnya. Jadi bangunannya mulai runtuh perlahan dan sampai sekarang tuh hanya tersisa puing-puingnya aja. Tuh, dengerin anak bungsu, kalau punya ambisi jangan terlalu tinggi deh. Ya, yang realistis aja lah, kayak anak sulung yang terlalu sering ditampar kenyataan itu. Anak tengah diem, gak usah ikut ketawa, lu nyimak aja udah diem ya. Oh iya, di dekat masjid ini juga ada bazar. Nih kalau kalian mau nyari oleh-oleh tuh di sini aja, dari mulai keramik-keramik, pakaian-pakaian, makanan, semua ada. Masih di area yang sama, ada 2 tempat yang cocok banget didatengin sore-sore menuju malam. Pertama, kalian bisa ke Hazrat Hizemas. Ini selain arsitekturnya yang cantik, kalau kalian naik sampai ke area atasnya tuh, kalian bakal dapat spot yang cantik banget buat nikmatin sunset dengan latar depan kawasan Masjid Bibi Kanum. Wah, ini indah banget sih. Nah, kalau matahari mulai tenggelam, kalian bisa geser dikit ke Shah Izinda. Ini tuh sebenarnya kawasan pemakaman yang salah satunya tuh dimakamkan di sini Kusam Ibnu Abbas, sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tuh dulu sempat datang ke Samarkand di abad ke-7 untuk menyebarkan agama Islam di sini. Selain soal sejarah pentingnya, tempat ini tuh kalau malam cantik banget. Ada lampu-lampu yang nyala menyorot bangunan yang bikin vibes-nya tuh kayak makam. Tapi kok nggak serem ya? Kok aku betah ya di sini? Kita dari Samarkand menuju ke kota terakhir di Uzbekistan ya. Kita ke Bukhara. Let's go. Kali ini gue nyobain naik kereta cepatnya mereka. Ini gue udah di kereta, perjalanannya bakal sekitar 1 jam 43 menit. Sampai jumpa di Bukhara. Selamat pagi dari Bukhara. Semalam gue nyampe di Bukhara tuh agak tengah malam ya, jadi langsung menuju hotel. Ini gue nginep di Hotel Ryan Bukhara. Hotel ini tentu saja gue booking di Traveloka. Kita explore Bukhara ya. Bukhara ini salah satu kota yang sengaja gue taruh di akhir karena biar kalian tuh setelah trip panjang kita nih di Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan terakhir di Uzbekistan, kita berakhir di kota yang kayaknya enak banget buat nyantai-nyantai di Old Town gitu. Jadi Bukhara ini kota tua di Uzbekistan. Suasananya enak banget buat nyantai. Let's go!
Lokasi hotel tempat gua nginep itu lumayan strategis ya, jadi deket sama Liabi House Square. Di sini tuh banyak banget tempat buat belanja souvenir, baik yang di sepanjang jalan maupun yang di bangunan madrasah ini nih. Terus di sini juga ada banyak banget kafe dan restoran, jadi gak akan bingung deh makan di mana, ngopi di mana. Kalian tinggal pilih saja dan bayar ya, karena usaha lu jangan bangkrut-bangkrutin usaha orang. Oke, kita udah sampai di Poi Kalian, salah satu kompleks masjid tertua di Bukhara. Poi Kalian ini kompleks monumen yang jadi simbol kota Bukhara. Di kompleks ini ada 4 monumen, Menara Kalan, Masjid Kalan, Mir-i Arab Madrasah, dan Emir Alim Khan Madrasah. Yang paling tua itu Menara Kalannya. Itu dibangun hampir 900 tahun yang lalu dan dulu pernah jadi struktur tertinggi di Asia Tengah. Ini tips dari gua, kalian datang ke sini malam-malam deh coba. Karena night mode di kompleks ini tuh gemerlap banget. Sungguh, gua lebih suka pas malam sih di sini. Di sebelahnya Poi Kalian itu banyak banget tempat buat beli souvenir-souvenir, baju-baju Uzbekistan, daster-daster gitu kata gua mah. Ada selendang, tote bag gitu-gitu. Ada kucing. Oh iya, kalau ke Poi Kalian bisa sekalian mampir ke Toki Zargaron. Itu salah satu pusat perbelanjaan tertua di Bukhara yang masih aktif sampai sekarang. Nah, kalau males belanja, ya nggak usah belanja ya. Kalian mampir aja ke sebelahnya. Ada Abdul Aziz Khan Madrasah. Itu madrasah atau sekolah terbesar di Bukhara dengan detail eksterior bangunan yang nggak kalah cakep. Nih sungguh cakep banget sih bangunan ini. Tapi kalau kalian kayak, aduh bosan nih lihat madrasah mulu dari kemarin, ya udah nggak apa-apa, skip aja. Kalian ngopi aja biar alright ya. Kebetulan kak di dekat situ juga ada kopi shop yang view-nya tuh kawasan-kawasan tadi. Ya cocok lah buat tempat pengungsian lu sambil nunggu temen, keluarga atau pasangan yang lagi berbelanja di bawah sana ya. Selamat makan, bon appetit. Ini seperti biasa gue ordernya fried lakman. Ini udah nggak terhitung selama trip ini gue pesen lakman tuh berapa kali ya? 3 kali sih. Berarti terhitung, bukan nggak terhitung. Ini gue di salah satu restoran yang deket hotel. Namanya Joy. Vibes-nya seru banget. Habis ini gue mau ngajakin kalian sunsetan di salah satu tempat yang paling cakep wall di Bukhara buat sunsetan. Kita ke Ark Bukhara ya. Let's go. Oke, sore ini kita jalan-jalan di Ark of Bukhara ya. Ark of Bukhara ini adalah benteng yang dibangun barengan sama kota Bukhara ini. Jadi benteng ini tuh benteng tertua di sini. Dulunya benteng ini tuh kayak tempat buat pemerintah Bukhara, tapi kalau sekarang ini jadi museum yang bisa kita kunjungin. Let's go, kita masuk ya. Perjalanan panjang 12 hari di Asia Tengah ini kita tutup di Ark of Bukhara. Sejauh ini sih ini jadi 12 hari paling penuh petualangan baru ya dalam hidup gua. Kayak wah banyak banget sih hal baru yang gua temukan sepanjang perjalanan ini. Dimulai dari alam yang cantik di Kyrgyzstan, suasana kota yang unik di Kazakhstan, dan budaya yang kaya di Uzbekistan. Semuanya tuh bikin gua makin pengen tahu hal baru di luar sana. Karena rasanya tiap kita menemukan hal baru tuh kayak ada kepingan puzzle baru juga yang bertambah dalam diri kita. Semakin banyak kepingan puzzle yang tersusun, ya semakin lapang juga diri kita sebagai manusia. Semakin lapang artinya semakin kita mudah dalam menerima banyak hal, termasuk menerima nasib dan tanggung jawab sebagai anak sulung, tengah, atau bungsu. Ya, percayalah semua ada susah dan tanggung jawabnya masing-masing. Tapi ingat, siapapun kamu, mau anak sulung, tengah, atau bungsu, aku nggak peduli. Ya, kalian urusin aja masalah kalian masing-masing. Aku mau lanjut jalan-jalan. Kalau kalian pusing, ya mending jalan-jalan aja bareng Traveloka ya. Nih gue kasih bekal perhitungan budgetnya buat kalian berpetualang di Asia Tengah. Oke, saya pamit undur diri. Kalian selamat berpetualang. Bye-bye.